Tiba di Cina, para pemain Vietnam langsung diterpa masalah jelang tampil di Asian Games 2023. Timnas Vietnam dihadang oleh sejumlah petugas di bandara di China. Salah satunya pemain yang pernah menjadi petarung MMA ketika melawan Indonesia. Dia adalah Nguyen Hong Puch, si tukang sikut, yang saat itu terekam kamera ingin menyikut bek Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Dikutip dari berbagai media China, mereka menyoroti aksi pemain-pemain yang selalu bermain kasar terhadap lawan-lawannya. Media China tersebut mengecam para pemain Vietnam untuk tampil di Asian Games. Tidak hanya media China, kecaman juga datang dari berbagai publik China yang mengutuk keras pemain tersebut. Jika pemain ini, Nguyen Hong Puch, tidak dikenai sanksi oleh AFC, pemain Asian Games harus bersuara dan mempertimbangkan untuk tidak lagi terlibat dalam turnamen AFC maupun di Asia, kata media China itu. Tak hanya kiper Vietnam, Do Sai Huy menemui kendala terkait paspornya ketika di bandara. Diketahui masa berlaku paspor pemain Vietnam itu baru saja habis, sehingga harus mengganti dengan yang baru. Namun sebelum itu Vietnam mendaftar ke panitia penyelenggara Asian Games untuk paspor lamanya. Karena ketidaksesuaian informasi, rombongan timnas Vietnam menghabiskan banyak waktu di bandara. Akibatnya sampai berita ini diturunkan, kepastian Vietnam belum pasti akan tampil di Asian Games. Kita doakan saja, semoga para Vietnamese ini undur diri dari Asian Games. Kiper Vietnam ini adalah salah satu dari 2 pemain dengan kategori senior di tim Vietnam untuk Asian Games. Pada turnamen ini, Vietnam tampil dengan skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain U18. Rencananya setelah sampai di Hangzhou, Vietnam juga akan bersaing dengan Arab Saudi dan Iran. Nantinya, 2 tim teratas dari setiap grup dan 4 peringkat 3 terbaik akan lolos ke 16 besar. Di samping Vietnam, masih ada 3 tim Asia Tenggara lagi yang akan bertarung di ajang ini, yaitu Indonesia, Thailand, dan Myanmar. Ini akan menjadi partisipasi ke-6 Vietnam di Asian Games. Dalam 5 keikutsertaan sebelumnya, prestasi terbaik Vietnam adalah meraih peringkat ke-4 pada tahun 2018. Sebelum itu Vietnam 2 kali gagal lolos dari babak penyisihan grup dan 2 kali tersingkir di babak 16 besar. Media Vietnam juga turut memberikan tanggapan usai daftar 22 pemain Indonesia di Asian Games resmi dirilis. Dari 22 nama yang dipanggil, hanya Andi Setio yang termasuk kategori pemain senior. Kemudian ada 6 pemain yang baru saja membawa Indonesia mengukir sejarah lolos ke Piala Asia. Mereka adalah Dava Fasha, Rizky Ridho, Donitri Pamungkas, Alfeandra Dewangga, Ramadan Sananta, dan Titan Agung. Ada pula beberapa pemain jebolan SEA Games 2023 seperti Bagas Kava, Beckham Putra, Ananda Raihan, dan Taufani. Menariknya daftar pemain Indonesia itu turut menjadi sorotan media Vietnam. Mereka menilai Indonesia mengirimkan tim yang sangat kuat meski Asian Games tidak masuk dalam kalender FIFA. Hal ini berbeda dengan timnas U24 Vietnam yang mayoritas membawa pemain U20. Berbeda dengan Vietnam, sepak bola Indonesia menunjukkan ambisi besar di kancah Asian Games. Buktinya mereka mengirimkan kekuatan yang sangat kuat untuk mengikuti turnamen tersebut. Menurut media Nguyen ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dibawa Indonesia setelah banyak pemain yang tak dilepas klub. Dalam konteks tidak banyak klub yang melepas pemain, inilah kekuatan paling elit yang bisa dihadirkan Indonesia. Seandainya klub-klub tak menolak melepas pemainnya, mungkin Indonesia akan punya lebih banyak wajah bertalenta seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Mark Klok. Hal itu juga turut menunjukkan ambisi Indonesia untuk maju di Asian Games ini. Cabang olahraga sepak bola putra Asian Games dijadwalkan berlangsung 19 September hingga 8 Oktober. Indonesia sendiri tergabung di grup F bersama dengan Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Indonesia akan memulai perjuangan di babak penyisihan dengan menghadapi Kirgistan pada 19 September. Setelah itu akan melawan Taiwan pada 21 September sebelum bertemu Korea Utara 3 hari kemudian. Menurut kalian bagaimana kans timnas lolos di Asian Games? Tulis di kolom komentar.